Halo, kami dari kelompok Capstone CC26 PSU 030 ingin presentasikan proyek akhir kami yang bernama LearnGuard. Adapun list anggota kami dapat dilihat pada layar. Latar belakang dari proyek kami adalah tantangan, kehilangan visibilitas dan intervensi terlambat. Adapun solusi dan fokus kami untuk menangani tantangan itu adalah sistem prediktif dini dan fokus analisis, serta dampak dan output yang kami hasilkan adalah aplikasi yang berbasis web serta aksi yang proaktif. Rumusan masalah. Pemantauan performa siswa pasti bergantung pada evaluasi akhir, sehingga intervensi sering terlambat. Untuk hal ini, kami ingin hadirkan sistem intervensi yang secara proaktif dan tepat waktu dalam dunia pendidikan. Alur pengerjaan data scientist. Yang pertama, data gathering. Kedua, data cleaning. Ketiga, eksplorasi data analis atau EDA. Yang keempat, dashboard interaktif dengan lead. Yang pertama, data gathering. Data diunduh melalui situs archive.ics.uci.edu yang dapat dilihat pada layar. Selanjutnya adalah cleaning data. Seperti yang bisa kita lihat pada tampilan di sini, kita memiliki berdasarkan nilai 0, missing values, dan outlier, tetapi tidak memiliki nilai duplikasi data. Nah, selanjutnya adalah tampilan setelah kita berhasil membersihkan semua nilai 0 tersebut. Seperti yang bisa kita lihat di sini, hampir semuanya menjadi 0% atau tidak lagi memiliki nilai 0, kecuali untuk kedua kolom ini, yaitu daysdiff dan score, yang masing-masing masih memiliki nilai 0 sekitar 25%. Mengapa demikian? Karena kedua kolom ini merepresentasikan siswa yang tidak mengumpulkan tugasnya. Nah, selanjutnya adalah exploratory data analysis. Nah, untuk proyek ini, kami memiliki 3 pertanyaan bisnis, seperti yang bisa dilihat pada tabel di sebelah kiri ini. Dan untuk menjawab 3 pertanyaan bisnis ini, kita memiliki 3 buah insight. Yang pertama adalah, siswa yang lulus beraktivitas 44,7% lebih sering daripada yang gagal, dengan puncak di minggu ketiga saat deadline tugas. Yang kedua adalah, waktu pengumpulan bukan prediktor utama, tapi siswa yang mengumpulkan lebih awal rata-rata mendapat skor 6 poin lebih tinggi. Dan yang terakhir adalah, siswa tanpa kualifikasi formal paling sering drop out, sekitar 63%, sedangkan yang lulus pasca sarjana paling rendah, yaitu sekitar 30,7%. Sementara siswa berkebutuhan khusus menunjukkan pola belajar lebih stabil. Selanjutnya adalah dashboard Streamlit. Dashboard interaktif dikembangkan menggunakan Streamlit sebagai prototipe untuk mempresentasikan temuan EDA dan kesimpulan analisis secara visual dan interaktif. Dashboard terdiri dari 4 section utama yang mencakup seluruh hasil analisis. Berikut ini adalah tampilan dari dashboard kami. Halaman pertama, start data bersih. Berisi ringkasan statistik dan visualisasi data, serta insight dan insight mendalam dari grafik yang kami tampilkan. Lalu kedua, pertanyaan bisnis. Berisi 3 pertanyaan bisnis, serta grafik dan insight mendalam untuk menjawab pertanyaan bisnis tersebut. Lalu ketiga, model machine learning modeling. Hasil dan evaluasi, berisi ringkasan performa model, dan detail visualisasi model serta insight. Sekarang kita ke bagian alur dari AI Engineer. Yang pertama fitur selection, deep learning model, training evaluation, dan REST API inference. Pada tahap ini, kita melakukan pemilihan fitur dari dataset hasil preprocessing yang telah disiapkan oleh tim data science. Fitur yang digunakan berfokus pada aktivitas siswa di platform pembelajaran seperti rata-rata klik, total interaksi, jumlah minggu aktif, keterlambatan pengumpulan tugas, status submit tugas, dan tingkat pendidikan. Selain itu, kita juga menentukan target prediksi yaitu risk label untuk mengklasifikasikan siswa ke dalam kategori aman atau beresiko. Setelah fitur ditentukan, kita membangun model deep learning menggunakan TensorFlow Functional API. Model ini digunakan untuk melakukan klasifikasi risiko siswa berdasarkan pola aktivitas pembelajaran mereka. Model dirancang agar dapat mempelajari hubungan antar fitur dan menghasilkan probabilitas apakah seorang siswa berpotensi mengalami ketertinggalan akademik atau tidak. Pada tahap training, dataset dibagi menjadi dua, yaitu data training dan juga data testing. Untuk memastikan model dapat dievaluasi secara objektif, sebelum training dilakukan, data terlebih dahulu melalui proses pre-processing dan normalisasi menggunakan standar scalar. Kami juga mengimplementasikan custom callback dan juga custom training loop menggunakan TF gradient tab sebagai pengembangan lanjutan model AI. Setelah proses training selesai, performa model dievaluasi menggunakan akurasi, MAE, dan confusion matrix untuk melihat kualitas prediksi model. Setelah model selesai dilatih, model disimpan dalam format .ras dan diintegrasikan ke dalam REST API menggunakan Fast API. API ini memungkinkan front-end mengirim data aktivitas siswa
ke dalam model AI dan menerima hasil prediksi risiko secara otomatis. API ini kemudian diintegrasikan dengan front-end sehingga pengguna dapat melakukan prediksi risiko siswa melalui aplikasi yang telah dibuat. Oke, di sini adalah alur pengerjaan full stack developer. Yang pertama adalah database design, terus back-end development, front-end development yang akan dibahas oleh teman saya, terus deployment. Oke, next di sini ada database design. Saya membuat dua tabel, yaitu tabel student dan tabel prediction. Terus next di sini saya membuat 4 endpoint, yaitu endpoint student, dashboard, predict, dan prediction. Terus yang deployment di sini saya menggunakan hosting yang bernama Railway, sedangkan yang front end-nya memakai Vercel. Oke, ini adalah deployment menggunakan si Railway-nya. Front-end dirancang untuk mendukung data siswa dan hasil prediksi secara interaktif dan mudah dipahami. Terdapat 3 halaman utama, yaitu dashboard, data siswa, dan prediksi risiko. Aplikasi ini secara penuh dapat diakses secara online. Proses deploy dibagi menjadi 2 bagian, yaitu back-end dan database di-deploy menggunakan Railway, dan front-end di-deploy menggunakan Vercel. Dengan deployment ini, seluruh komponen aplikasi Landguard, database, back-end, AI, dan front-end berjalan secara terintegrasi dan dapat diakses secara publik melalui media internet. Ini adalah tampilan front-end saat melakukan deploy menggunakan Vercel, tampilan dashboard, tampilan student yang meliputi data para siswa, dan tampilan prediksi risiko siswa. Kelebihan dari aplikasi ini adalah memberikan peringatan dini yang dapat ditindaklanjuti dan pipeline data yang lebih efisien.